Data itu catatan, Bu. Catatan terhadap fakta. Catatan terhadap fakta. Apalagi? Bagus, semuanya harus ngomong. Bu, Hmm. data merupakan keterangan yang diperoleh. Udah. Iya, maksudnya kumpulan-kumpulan keterangan yang telah diperoleh, Bu. Oh ya, kumpulan keterangan-keterangan yang diperoleh. Siapa yang memperoleh ya? Siapa yang berusaha memperoleh? Nah ya, data adalah serangkaian informasi. Kalau serangkaian berarti dia sangat sistematis, runut ya. Kalau dia runut, rangkaian berarti diperoleh melalui serangkaian atau teknik tertentu yang dinamakan dengan pengamatan. Ya, pengamatannya dalam bentuk apa, Bu? Oh, boleh pengamatan terhadap objek data itu. Misalnya tumbuhan, kalau kita kehutanan ya konteksnya adalah satwa liar, tumbuhan, biota lain, terus ada misalnya tanah, ya unsur-unsur abiotik yang lain, terus ada juga manusia, ya itu sumbernya, di mana pengamatan itu dilakukan. Nah, dari sumber itu maka keluarlah yang namanya data. Data ada yang bersifat kuantitatif, ada yang bersifat kualitatif. Ya, data kuantitatif ada 4. Ya enggak? Ada 4 skala. Nominal, ordinal, interval, rasio. Tapi data kualitatif hanya sampai pada data nominal sama data ordinal. Ini udah beres harusnya di UTS. Udah ngelotok kalian tuh ketika ditanya data itu ini. Persepsi, perspektif dan persepsinya nggak beda lagi. Ya, berarti bisa membedakan kualitatif sama kuantitatif. Kualitatif, dia nggak akan bisa sampai ke data interval dan data rasio. Kuantitatif bisa ke semuanya. Namun dari skala ini, ya skala nominal, ordinal, interval, rasio, dia dipecah lagi termasuk kategori deskriptif atau kategori inferensia. Minggu lalu sudah dijelaskan. Terkait kelas yang di tengah-tengah ini, yang kedua ini, dia diperoleh menurut sumbernya. Primer, sekunder. Primer itu bukan selalu data yang diambil yang selama ini kalian tahu, data primer pasti yang diambil langsung di lapangan, begitu ya. Kalau sekunder data yang nggak diambil di lapangan gitu ya, keliru. Keliru total. Primer adalah data yang sebagian besar kita ambil dari kegiatan kita. Utama kita pengamatan di laboratorium, pengamatan di desa, itu data primernya. Kemudian data sekundernya apa, Bu? Data penunjang yang kita nggak perlu ambil atau porsinya kalau kita persentasekan data primer itu sekitar 80%, 20% data sekunder bisa kita ambil di lain tempat selain kita penelitian itu. Misalnya sumbernya adalah, kita tutup wawancara langsung nih, sumbernya adalah petani di desa lain, ya untuk cross check kalau penelitian sosial. Atau kita kalau dia penelitiannya skala lab, berarti sumber lainnya adalah kita membaca hasil penelitian orang lain di lab yang serupa. Itu adalah data sekunder. Sampai di sini, bingung? Jadi nanti kalau mau penelitian ini 2019 ya. Ya, ini 2019, 2 tahun lagi akan masuk ke MP. Metode statistik ini jangan dilupakan. Kalian nanti akan memilih. Lebih bagus dari sekarang kalian mulai mengarahkan diri, saya itu mau penelitian apa, saya mau ke dosen yang mana, ya, saya mau ngapain. Ya. Jadi
kategori data, kalian mau penelitian kualitatif, kalian mau penelitian kuantitatif, itu sudah mulai dipelajari dari sekarang. Seberapa banyak data primer yang akan diambil, seberapa banyak data sekunder yang akan diambil, itu harus dipelajari dari sekarang. Kemudian, data kuantitatif itu bisa adalah data yang punya skala. Jadi data kualitatif tidak bisa punya skala. Kalian belum UTS dengan Ibu ya, baru masuk ya dengan Ibu ya. Nah, data yang hanya bisa dikelompokkan sudah pasti tidak bisa diurutkan. Data yang bisa dikelompokkan itu kategori data apa? Nominal. Iya, kalau data kualitatif bisa sampai ke nominal saja. Misalnya 15 yang saya wawancarai hasilnya begini. Ya. Kemudian data yang bisa diperbandingkan sudah pasti bisa dikelompokkan. Jadi diurutkan di strata. Buka lagi nanti di kelas yang awal-awal, nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, itu sudah pasti bisa dikelompokkan. Kalau dia semakin rendah, maksudnya dia berada di stratifikasi yang bawah, interval sama rasio, sudah jelas dia bisa mengikuti data yang ada di atas tadi, nominal sama apa? Ordinal. Data kuantitatif yang lebih tinggi skalanya jarang digunakan dalam penelitian sosial. Misalnya data skala rasio. Jarang sekali dipakai dalam penelitian sosial, terutama sosial kualitatif yang misalnya metodenya adalah snowball gitu ya, atau metodenya wawancara mendalam, itu tuh nggak bisa pakai data berskala rasio. Oke, nih kayak gini nih kategorinya. Sudah paham ya? Harus bisa nih. Pengolahan datanya juga beda, nominal, ordinal, non parametrik. Ya. Kemudian kalau yang interval, rasio, parametrik, Bu Ana udah ngajarin yang non parametrik. Kita pakai peluang, pakai binom gitu ya. Nah, statistika non parametrik ini bisa digunakan untuk menganalisis interval dan rasio. Jadi non parametrik ini bisa juga menganalisis data yang lain. Ini tadi yang sudah kita singgung sedikit, data kualitatif, data kuantitatif. Ada lagi data kontinu, ada data diskret. Data kontinu, data yang dapat dikonversi, diubah sesuai satuannya. Kalau data diskret, dia hanya dapat dihitung aja, nggak bisa dia dikonversi ke satuan lain. Nah, maknanya ini beda-beda. Dinilai dari artinya, diskret tadi sudah, ada yang bisa dikonversi atau yang tidak. Kemudian bisa nggak kita menghitung data itu? Kalau data diskret, iya bisa dihitung. Tapi kalau data kontinu, dia secara umum nggak bisa dihitung. Can you measure the data? Dapatkah kamu menggunakan measure tuh kayak mengukur. Bisakah kamu mengukur data? Data diskret nggak bisa diukur, tapi data kontinu bisa. Nilainya bagaimana? It has finite number. Jadi nilainya itu sangat possible, nilai-nilai possible. Kalau ini dia berada di dalam sebuah interval, nggak ada data kontinu itu tuh dia, kalau data diskret itu dia satu per satu, misalnya angka 12 orang. Tapi kalau kontinu sekitar 5 sampai 15. It has an infinite number of possible value within an interval, gitu ya. Bisa jadi dia mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Bagaimana grafikalnya? Ya di sini bisa dalam bentuk, kalau dia discrete data bisa bar chart satu per satu. Tapi kalau continue data histogram biasanya. Contohnya, kalau data continue jumlah siswa di dalam kelas, jumlah pekerja di sebuah perusahaan, jumlah bagian-bagian yang rusak di dalam transportasi, ukuran sepatu, jumlah bahasa yang dapat diucapkan oleh seseorang. Ya, kalian menguasai berapa bahasa? Kalau saya ada sekitar 1, 2, 3, 4, ya lebih kurang 3 sampai 4 bahasa. Kalau kalian ada berapa bahasa yang kalian kuasai? Ya, bahasa Jawa, bahasa Padang, ya, bahasa Batak kan gitu kan, sama bahasa Indonesia, ya enggak sih? Jadi berapa kemampuan yang bisa kalian kemampuan bahasa yang bisa kalian kuasai termasuk data diskret. Kemudian jumlah
pertanyaan dalam tes yang mampu kamu jawab secara benar. Kalau data continue, amount of time required to complete a project. Keumuman, jadi waktu umum yang bisa kalian pakai, yang kalian gunakan. The height of children. Height itu apa? Height, tinggi. Tinggi anak-anak. Tinggi anak-anak tuh anaknya siapa? Anak-anak ya, banyak ya. The amount of time it takes to sell shoes. Waktu yang digunakan untuk menjual sepatu berapa lama sih? Jadi pakai rentang. Nah, data continue ini sifatnya rentang. Gitu. Dia kalau dikonversi akan sulit, gitu ya. Oke, ini sudahlah dianggap bisa. Statistika inferensial ini sudah bisa. Ukuran pemusatannya bagaimana? Ukuran pemusatan itu, kalau ada kata-kata ukuran pemusatan, maka jumlah merujuk pada rata-rata, merujuk pada nilai tengah, merujuk pada modus, ya, median nilai tengah ya, merujuk pada kuartil, interkuartil, merujuk pada standar error, standar deviasi keragaman. Mengapa tidak cukup analisis statistik dengan ukuran pemusatan saja? Kenapa sih kita harus pakai ukuran penyebaran, standar deviasi? Tadi Ibu nyebut standar deviasi masuk ukuran pemusatan ya, salah. Standar deviasi itu masuk ukuran penyebaran. Kita mau melihat apakah dia menyebar atau mengelompok data itu. Kalau datanya data numerik ya, atau tadi continuous bukan data discrete, maka kita pakai standar deviasi. Tapi kalau datanya data-data kategorik kayak interval, kayak range, interval, rasio itu pakai range, wilayah besar kecil ya, selisih gitu, selisihnya berapa. Kenapa sih perlu pakai ukuran penyebaran juga? Karena ukuran pemusatan itu kadang beda gitu. Misalnya gini, rata-rata nilai ujian dengan Bu Nofri dari kelas A, B, dan C itu rata-ratanya sama. Rata-ratanya adalah 75,5. Semuanya sama rata-ratanya. Apakah bisa kita generalisasi bahwa ketiga kelas ini sukses kuliah sama Ibu? Ya enggak? Rata-ratanya aja tinggi loh, Bu. Apakah bisa kita samakan tiga kelas ini? Belum tentu, karena bisa aja di kelas A nilainya Lucy itu 99,99. Ya, sementara ada yang nilainya 30,30 ya 30,30. Ada 5 orang yang mengganggu 100 semua. Di kelas lain stabil 75, 70, 60, paling tinggi pencilannya hanya 90 gitu ya. Di kelas C lain lagi. Nah, bisa nggak kita samaratakan? Yang mana yang berhasil kuliah dengan Ibu? Kelas A, kelas Pandu, Lucy tadi dengan nilai sekian, ada temennya yang nilai jatuh, atau kelas yang B yang stabil tadi? Kelas B, Bu. Kelas B. Kelas B, Kelas B, Bu. Betul. Berarti kita perlu ukuran keragaman, bukan ukuran pemusatan. Bisa ya? Paham ya konsep statistik dari sini? Oke, ini sudah. Ini sudah. Oke, kemarin. Ini sudah. Nah, sekarang kita buka Excel-nya. Stop share dulu. Ibu mau tunjukkan cara menghitung ya, menggunakan Excel sederhana. Ini bisa nggak kelihatan di kalian? Kelihatan, Bu. Kelihatan apanya? Kelihatan, Bu. Share screen-nya Kelihatan sheet-nya nggak? Gini ya. Iya, Bu. Ini nilai statistik. Oke, kita buat di sini. Satu lagi kelas. Nggak usah. Ini statistik A.
B, C. Oke, karena Ibu nggak ketemu nih datanya, kita buat angka acak aja. Udah berapa ya ini? Kok jadi gini ya? 1, 2, 3, 16. Kita ambil 20 aja ya. 20 atau 25 deh. Ini 22. 23, 24, 25. Oke. Nah, sekarang oke. Semua sudah nilainya ada 25 ya. Nanti kalian kalau kita blok, gimana sih Ibu tahu kalian ini 25 jumlahnya? Lihat di sini. Bisa lihat nggak panah Ibu nih? Bisa ya? Kalau terlalu kecil bilang ya. Nih, ada 25 masing-masing nilai statistik. Nih, A, B, dan C. Kita mau cari rata-rata, ya. Caranya adalah rataan nilai A. Rataan nilai B. Rataan nilai C, ya. Rumusnya adalah rata-rata bahasa Inggrisnya apa? Average, Bu. Average. Ya, average ya. Kemudian di double klik ini, kalau satu kali klik aja dia nggak akan muncul, tapi double klik sampai keluar number 1, number 2, dan seterusnya ya. Paham? Kita taruh kursornya di sini. Ntar Ibu ulangi deh. Kecilan ya? Kalau ini jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, tadi rumusnya apa? Jangan lupa sama dengan atau tanda tambah ya. Average. Average. Nah, kalau lupa apa sih rumusnya rata-rataan tuh nah, gitu. Nah, di sini ada average. Double klik, keluarlah rumusnya. Taruh kursornya di sini, kan ada yang melingkar itu ya. Coba lihat di sini. Garis putus-putus tapi dia jalan ya. Nah, berarti dia number ke-1. Gimana kalau number kedua? Boleh, mau pakai rumus yang di sini berarti titik koma. Berarti dia dari kunci nih. Klik lagi number 2, titik koma. Ya, klik lagi yang ketiga, titik koma. Tapi kelamaan kalau pakai cara ini.
Berikutnya aja kita klik, terus kita tarik. Average, kita taruh di sini, kita tarik aja semuanya. Ya. Udah ya, sampai ke situ ya. Iya, Bu. Kita tutup kurung, enter. 73,28. Sebentar ya, Bu, angkat telepon. Assalamualaikum, Pak. Lagi praktikum, Pak. Iya, masih. Sudah ya? Coba kita lihat. Di sini di atas nih, perhatikan semua. Pandu, Adela, ya, Adinda nih. Lihat kan kursor Ibu kan? Kelihatan, Bu. Nah, ini rumusnya ini, yang di atas ini Citra ya. Average A2 sampai A26. A2 nih lah. Nih dia A2. Ya kan? A26-nya di mana, Bu? Lah ini loh di bawah. Nah, ini. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Kalau kita punya data banyak, ribuan, ini sangat efektif. Terutama misalnya kita mau cari rataan beda-beda. Kita tarik aja di sini. Ini ada tanda kotak ya. Di sini ya. Kita tarik ke bawah, udah ketemu dia. Average A3 sampai A27. Salah nih, harusnya A2. Kita edit dulu. Nah, A2 sampai A26. Ya. Ini juga A. Kadang Excel tuh suka gitu. Kita harus cek lagi. Sampai A2. Kok A sih? C, Bu. Ya, C2 sampai C26. Ini B ya. Nah, kita edit aja. Gampang. Yang ini C.2 dong, bukan begini. Gitu. Berarti dari rataan ini kita tahu yang paling berhasil adalah di C karena nilai rataannya tertinggi. Tinggi. Kata kita, tapi kita belum urutkan. Coba kita urutkan dulu. Cara mengurutkan gimana ya, Bu? Sort smallest to largest. Expand the selection. Nah, yang lain nih masih diabaikan nih. Kita lihat yang C dulu, karena kan C yang paling bagus ya. Ternyata sebaran datanya memang normal. Memang mirip ya. Memang rata-rata bagus semua ya. Mulai dari 71, 80 ya, memang bagus. Coba kita lihat yang B. Yang A ini lebih bagus katanya. Lebih bagus. Nah ini. Wah, ternyata ada yang 99, 98. Ya bagus sih, dia banyak ya, angka 9-nya banyak gitu. Tapi ada yang 23. Ini yang bikin rusak data itu. Sehingga bisa saja yang kelas B ini jauh lebih baik dibandingkan dengan yang A. Oh, enggak juga karena ada nilai 19 yang jauh lebih kecil. Oke. Berarti tadi kurang ini aja ya, kurang bagus dalam bikin data ya. Bahwa hipotesis awal memang kita terima H0. Nilai A ini lebih bagus daripada nilai B. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menentukan modus dengan Excel, bagaimana menentukan median dengan Excel. Yuk, Ibu mau nanya nih, jangan Ibu terus yang ngomong. Rumusnya apa? Modus? Cari. Modus. Ini ya, mod. Kita ambil. Oke, tutup. Divisor. Divisornya.
bisa ya. Bentar. Kayaknya salah rumus nih. Coba kalian cari dulu modusnya. Modus rumusnya mod, Bu. Iya mod, mod itu untuk divisornya itu loh. Kurang E-nya Mode. pasti, Bu. Kurang E, Bu. Kurang Apa? E. Iya, mode ya. Mode. Mode, Bu. Nah, ini dia. Oke. Ini. Udah ya. Tutup kurung 78. Berarti yang paling banyak nilai 78. Ada berapa di sini nilai 78? 1, 2, ya. Ada 2 kali. Kemudian untuk yang B, ada berapa modnya? 77 ternyata. Nah, yang C, kita lihat aja, 80. 80 paling banyak ditemukan. Yuk, kalau median gimana? Median, Bu. Sama dengan Median, median. Bu. Nah, udah ada ya? Jadi rumus-rumus Excel ini gampang sekali, kalian bisa cari aja di internet, tinggal kita praktekin, kan gitu ya? Selesai kan? Selesai. Sekarang ukuran keragaman. Ini ukuran pemusatan. Sekarang ukuran keragaman. Tadi ukuran keragaman apa kata Ibu Pandu? Ibu bilang apa tadi ukuran keragaman? Ada apa aja? Ada ragam, ada standar deviasi. Ya kan? Ya. Iya, Bu. Kalau kita pakai rumus ragam ini ribet ya. Ya enggak? Kalau kita hitung manual, udah pernah belum hitung manual ragam? Belum, Bu. Belum, Bu. Next lah ya kita ngitung manual ragam ya. Tapi yang sekarang nanti kalian tugasnya sampai jam 10. Sampai jam 10 kan praktikumnya? Maaf, Bu, hari ini sebenarnya kuliah, Bu. Praktikum hari Kamis. Astagfirullahaladzim. Ini kuliah ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Praktikum ya? Iya, Bu. Praktikumnya hari Kamis, Bu. Ya Allah. Oh iya benar ya. Yaudah nggak apa-apa. Nanti pas praktikum kita ganti kuliah ya. Ingetin Ibu ya. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Iya, Bu. Itulah. Ini. Sekarang kan nanti ini kalian Ibu kasih tugas mengerjakan yang serupa dengan yang Ibu bikin ini, tapi dalam bentuk kelompok ya. Oke. Pas kuliah nanti tolong Pandu ingatkan hari Kamis ya. Kuliah nanti Iya, Bu. kita kita buka kelas distribusi frekuensi. Nah, nanti minggu depannya kita ganti jam kuliah sama jam praktikum, ngaco ini. Ya nggak apa-apa lah. Gara-gara Ibu Miss lihat jadwal nih loh, si Akadu. Tak kira praktikum aja nih. Nah, ragam rumusnya adalah VAR. Iya, pintar. VAR apa? Population atau contoh? Populasi. VAR S ya. Tuh. Wah, gede nilai ragamnya. Kemudian standar deviasi itu apa? ST, def S. Kita masukkan lagi nilai yang sama. Ini 19 standar deviasinya. Standar deviasi ini mencerminkan error. Kalau nilainya sekian, tinggal dikali 100% berarti errornya segini. Cukup besar sebenarnya error. Terus kelas C gimana? Nah, ini dia angkanya. Ya, udah ketemu ya? Yang paling sedikit errornya adalah kelas C. Ya enggak? Karena dia
Angkanya di Stabil. angka 5. Jadi semakin kecil standar deviasi, data itu semakin bagus. Paham? Sampai sini bisa? Bisa, Bu. Oke. Bagus. Ada pertanyaan? Yuk nanya, ada pertanyaan? Belum, Bu. Hmm? Bu izin bertanya. Boleh, yuk Dendi. Kalau nyari ukur keragaman itu harus urut ya Bu. Misalnya kita mau nyari standar deviasi dulu boleh nggak Bu? Boleh, kan kita pakai rumus, pakai software. Kalau kita menghitung manual, kita nggak bisa, kita bisa sih kita langsung, tapi langsung diakarkan ya. Kalau ragam, ini kalau mau cari, mau coret-coret nih, di mana ya? Kok nggak ada ya di sini? Oh, nggak ketemu. Nah, misalnya kalau kita mau cari keragaman itu kan rumusnya adalah X bar min X kuadrat per N gitu ya, itu adalah ragam. Sementara kalau standar deviasi itu kita akar dari ragam. Sebenarnya bisa dikerjakan, baik di dalam aplikasi ataupun secara manual bisa langsung mencari standar deviasi, jadi nggak perlu nyari ragam. Sebenarnya standar deviasi adalah ragam yang diakarkan. Gitu. Ya, ragam yang diakarkan. Ngerti nggak, Dendi? Ngerti Bu. Kasih. Itu Hmm? kalau dia nggak manual berarti bebas ya Bu ya? Manual juga bisa, bebas. Iya. Tergantung soalnya ya. Soalnya pengen kamu nyari ragam dulu nggak gitu. Iya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ini masih nyambung sama ukuran apa? Sama statistika deskriptif ya. Nah, sekarang kita masuk ke penyajian data. Oke. Karena di sini sudah ada rata-rata, sudah ada tiga rata-rata, maka kita mau menyajikan data. Silakan kalian request kita mau sajikan dalam histogram, diagram diagram batang ya, atau diagram lingkaran. Bagusnya kita cari aja di Excel ini ada recommended chart. Kita mau lihat kan mana yang lebih tinggi. Kalau kita pakai diagram lingkaran, ini nggak akan terlihat sih mana yang lebih tinggi. Ya kan? Pilihan kita hanya ada pada 3 histogram ini. Tapi yang paling memungkinkan adalah kita menyajikan. Begini kalau kalian ingin menyajikan datanya. Bisa nggak tadi kalian ngambilnya? Bu yakin pasti kalian bisa. Ya, bisa ya, Pandu, Dendi, Gani ya. Bisa, Bu. Bisa Bu. Cari-cari aja fitur Excel-nya ya, kalian pasti bisa. Nah, nanti setelah kita kuliah di hari Kamis, kita nanti Ibu akan coba arahkan kalian pakai aplikasi SPSS. Jadi satu-satu dulu kita. Oh, kalau cara Excel begini loh, kalau cara SPSS begini loh, ya. Udah dapet nih, tapi kan di aksisnya kan di sini ya, di bagian angka 76, 74, ini kan belum ada nih. Nilai rataan A, ini kan belum ada ya. Bisa kita tambahkan nanti. Tergantung Excel-nya. Ada nggak dia menyediakan layout-layout begini? Ini apa nih? Nilai. Ya. Kalau di sini
kelas. Oke. Bisa? Bisa membuat seperti yang Ibu buat ini? Bisa, Bu. Ya, Bu. Tapi tolong ya dikerjakan ya, kita sudah sampai ke penyajian data ya. Jadi mengukur, menghitung ukuran pemusatan dan ukuran keragaman yang umum dan menyajikan datanya. Nah, nanti sampai jam 10, 1 jam bisa ya selesai ya satu kelompok ya. Insya Allah, Bu. Tiap kelompok, kalian mau di breakout room sama ibu ini secara acak, atau kalian mau bikin room Zoom sendiri? Saran sih buat sendiri, Bu. Iya, Buat Bu, sendiri. buat sendiri aja, Bu. Ya udah, buat sendiri nanti di record ya Zoom-nya ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Terus diunggah di dalam Google Drive video kalian ini. Linknya tolong dibuka, nanti kasih ke ibu ya. Iya, Bu. Oke. Sampai di sini ada lagi nggak yang mau ditanyakan cara membuat ini? Misalnya minta diulang ke atau gimana ya? Bu, mau bertanya lagi, Bu. Boleh. Bu, berarti semua Excel itu belum tentu ada ya, Bu, yang chat titelnya itu. Iya, enggak, bisa kita tambahkan di sini. Add chart element. Mau nambahin aksis, mau nambahin bagian horizontal atau vertikal gitu ya, Dendi ya. Nanti Iya, Excel-nya Bu. kan kalian beda-beda. Ibu kan nih pakai 365 ini. Nah, kalian pakai Excel yang mana? Tinggal dicari-cari aja di bagian chart desainnya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Bianca, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada. Ibu anggap kalian sudah bisa. Kelas A pasti pinter-pinter semua. Nilainya pasti di angka 80 ke atas ini. Oke ya, Cika ya. Selamat belajar, Dita, Mantika. Ada lagi Rizky Firdaus. Kangen ya sama kalian. Lama ya nggak ketemu ya kita. Iya, Bu. Kamu udah panjang, Ki, Rizky. Iya, Bu. Ya udah ya, Ibu tutup ya. Terima kasih hari ini karena tadi nggak dibuka dengan salam, tapi harus ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat belajar ya. Tanyakan aja ya di grup ya, kalau ada apa-apa ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ibu end meeting.